Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subelo Wiono selaku dosen dari mata kuliah Pancasila. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri yaitu Najwa Isminasita dengan NPM 22302068, lalu teman saya Najwa Amelia Cahyani dengan NPM 22302095, lalu Gilang Ramadan Saputra NPM 2230205155, lalu Takia Aulia Amani NPM 2230200133, dan Nazira Betania Hendrayani NPM 2230200136. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat, yaitu berjudul Ancaman Krisis Pangan, yang mana artikel ini berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki ke materi, yaitu ancaman krisis pangan. Sebelum memahami lebih lanjut mengenai ancaman krisis pangan, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan krisis pangan. Nah, krisis pangan itu sendiri adalah keadaan kelangkaan pangan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di suatu wilayah. Nah, hal ini bisa disebabkan juga oleh kesulitan distribusi pangan, kemudian dampak dari perubahan iklim yang tidak menentu, lalu ada bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial yang termasuk perang. Nah, jadi hubungan antara Pancasila dengan krisis pangan itu apa sih? Nah, dalam ketahanan pangan, Pancasila dapat menjadi landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan visioner dalam menghadapi krisis pangan. Jadi, krisis pangan itu harus selalu diantisipasi baik oleh kita maupun pemerintah. Nah, sebagaimana hak asasi manusia bahwa ketersediaan pangan itu harus selalu dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, selanjutnya ini adalah isi dari artikel ancaman krisis pangan yang kami buat. Nah, artikel kami ini memuat informasi mengenai krisis pangan global, dampak cuaca buruk, perang Ukraina, perang politik, dan respon pemerintah Indonesia terhadap ancaman krisis pangan. Baik, masuk ke materi pertama yaitu krisis pangan global. Nah, krisis pangan dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pasokan pangan global yang salah satu dampaknya adalah peningkatan harga beras yang serius dan mengkhawatirkan. Nah, jadi karena kelangkaan beras, maka akan terjadi kenaikan harga beras, di mana kenaikan harga beras tersebut memungkinkan terjadinya krisis pangan di Asia. Kenapa di Asia? Karena Asia merupakan warga yang mengkonsumsi beras sebagai makanan utamanya. Nah, karena kelangkaan tersebut, maka akan terjadinya krisis pangan di Asia. Selanjutnya yaitu dampak cuaca yang buruk. Dari dampak cuaca yang buruk akan merubah perubahan pola cuaca, seperti curah hujan yang tidak konsisten dan kekeringan, mengganggu produksi tanaman di seluruh dunia, terutama yang ada di Asia, sehingga kuantitas pangan yang dihasilkan pun menurun. Kemudian, dampak dari El Nino di negara-negara seperti India dan juga Pakistan yang berdampak negatif pada pasokan beras. Nah, El Nino itu apa sih? Jadi, El Nino itu merupakan fenomena iklim alamiah yang terjadi ketika suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan besar dalam pola cuaca global, termasuk hujan yang tidak normal, kekeringan, badai tropis yang intens, dan perubahan suhu udara di berbagai wilayah dunia. Adapun dampak dari El Nino sendiri yaitu dapat menyebabkan perubahan pola cuaca yang ekstrim, termasuk kekeringan di beberapa wilayah di India dan juga Pakistan. Hal ini dapat berdampak negatif pada produksi padi, mengurangi pasokan beras, dan meningkatkan tekanan pada ketahanan pangan. Selanjutnya yaitu perang Ukraina dan Rusia, di mana konflik antara Ukraina dan Rusia akan mempengaruhi dalam menciptakan produksi pangan, seperti pasokan gandum dan barley di dunia. Meskipun Indonesia tidak terlalu berpengaruh dalam hal ini, karena Indonesia sendiri itu tidak bergantung pada gandum. Namun, krisis pangan tetap menjadi hal yang serius. Indonesia sudah memiliki strategi yang progresif untuk mengantisipasi dampak langsung terhadap pasokan pangan. Salah satunya yaitu dengan diversifikasi pangan, di mana tujuannya untuk mendorong diversifikasi dalam produk pangan dan dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan cuaca ataupun bencana alam dengan mendukung berbagai tanaman, metode pertanian,
yang ada di Indonesia dan membantu mengurangi resiko tergantung pada satu jenis bahan pangan saja, yaitu peran politik. Politik juga mempengaruhi krisis pangan, yaitu tahun 2023 adalah tahun politik di Indonesia, dengan pemilihan umum di tahun 2024. Ancaman krisis pangan menjadi salah satu isu penting dalam kampanye politik, yang dimana kondisi ekonomi dan ketahanan pangan akan menjadi perhatian utama dalam kampanye politik. Politisi dapat mengkapitalisasi krisis pangan menjadi modal untuk meraih suara, sehingga kita perlu memilah dan kritis terhadap kejadian tersebut. Respon Pemerintahan Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah krisis pangan. Hal ini mencakup program untuk menyerap hasil panen petani, pembentukan Badan Pangan Nasional, dan ketersediaan beras hingga akhir tahun 2024. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintahan untuk menjaga kestabilan pasokan pangan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan pemimpin politik untuk terus bekerja sama dalam mengatasi tentang krisis pangan. Langkah-langkah proaktif seperti yang telah diambil oleh pemerintah serta kesadaran masyarakat yang pentingnya ketahanan pangan dapat menjadi faktor penentu dalam menjaga kestabilan pasokan pangan dan mengurangi resiko krisis pangan di masa depan. Kesadaran akan keterkaitan antara perubahan iklim, kesadaran pangan, dan kestabilan ekonomi juga harus ditingkatkan untuk memastikan kesiapan menghadapi hal tentang ini. Solusi dari masalah ini adalah satu, peningkatan ketahanan pangan. Pemerintahan harus memprioritaskan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional seperti program yang mendukung petani lokal, diversifikasi produk pangan, dan investasi dalam infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas pertanian dalam membantu mengurangi ketergantungan pada impor pangan. 2. Kebijakan harga dan subsidi. Untuk menekan krisis pangan, pemerintah juga dapat merancang kebijakan harga pangan yang adil, serta mengkaji kembali sistem subsidi yang ada untuk memastikan bahwa mereka mencapai orang-orang yang membutuhkan. Dengan adanya subsidi pangan yang efisien dapat membantu menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu. Solusi yang selanjutnya adalah pendidikan gizi harus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat, khususnya di sekolah-sekolah. Pengetahuan tentang makanan yang sehat dan gaya hidup yang seimbang adalah kunci untuk mengatasi masalah gizi dan kelaparan. Yang keempat, ada sistem distribusi yang efisien. Perbaikan dalam sistem distribusi pangan harus efisien, termasuk logistik dan rantai pasokan adalah kunci untuk memastikan bahwa pangan sampai ke semua wilayah Indonesia dengan cepat dan dengan biaya yang wajar. Yang kelima, ada pemberdayaan petani. Pemerintah perlu mendorong kemandirian petani dan mendukung praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Itu adalah hal langkah yang penting. Tidak hanya membantu meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik lagi bagi masyarakat pedesaan. Kerjasama internasional, Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk mengatasi tantangan krisis pangan global, termasuk perubahan iklim dan masalah distribusi pangan di tingkat internasional agar terciptanya pangan yang terpenuhi. Yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus menjaga tingkat transparansi dalam kebijakan pangan dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pangan, sehingga dapat membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kebijakan dan sumber daya. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menjaga keadilan sosial dan memastikan bahwa akses terhadap pangan yang cukup dan bermutu tetap bersedia untuk seluruh rakyatnya tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Ini adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami.